Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 1233 mengenai had zina yang ada dalam Kitabul Hudud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun minal muslimina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi panadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu fatanaha tilqa'a wajhihi faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu hatta sana dzalika alaihi arba'a marratin falamma syahida ala nafsihi arba'a syahadatin da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala abika jununun qala la qala fahal ahsanta qala na'am faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhabu bihi farjumuhu muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah, dan terima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, ata rajulun minal muslimina, datang seorang muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi, padahal Rasul sedang di masjid. Panadahu, lalu ia memanggilnya. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni zanaitu, aku telah berzina. Fa'arada anhu, lalu Rasul berpaling darinya. Fatanaha tilqa'a wajhihi, lalu ia menghadang di depan Nabi. Faqala, lalu ia berkata lagi, ya Rasulullah, inni zanaitu, wahai Rasul, aku telah berzina. Fa'arada anhu, kemudian Rasul berpaling darinya. Hatta sana dzalika alaihi arba'a marratin, sampai ia mengulang hal itu 4 kali. Falamma syahida ala nafsihi arba'a syahadatin, ketika ia bersaksi atas nama dirinya 4 kali persaksian, da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Faqala, lalu Rasul bersabda, abika jununun, kamu itu gila? Qala, orang itu menjawab, la, tidak. Qala, Rasul bertanya lagi, fahal ahsanta, kamu sudah nikah? Qala, orang itu menjawab, na'am, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhabu bihi farjumuhu, bawalah orang ini kemudian rajamlah dia. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Satu hadis ini akan menjelaskan kepada kita bahwa had zina, ketentuan hukuman bagi orang yang zina baru bisa dilaksanakan dengan adanya 4 saksi. Kalau mencuri berapa saksi? Mencuri berapa saksi? 2 saksi. Tapi ketika menentukan orang ini zina, benar zinahnya, itu harus menghadirkan 4 saksi. Atau dengan 4 kesaksian. Jadi orang yang melakukan zinahnya mengaku sampai 4 kali pengakuan. Dan dilaksanakan had zina setelah adanya tabayun dulu. Jadi hadis ini akan memberi jawaban kepada orang yang khawatir ketika berlaku hukum Islam, maka Islam akan melakukan kekejian, kekejaman. Begitu orang mencuri, potong tangan. Begitu orang zina, derak atau rajam, begitu. Begitu orang murtad, dibunuh, begitu. Apa begitu? Tidak. Ternyata dalam hukum Islam itu had atau hudud, ketentuan rajam, derak, kemudian potong tangan dan sebagainya, itu baru bisa dilaksanakan kalau sudah benar-benar terbukti bahwa itu terjadi. Seorang yang tertuduh zina, kalau dia tidak mengaku, sekalipun benar dia zina, tidak mengaku, itu tidak bisa dilaksanakan had. Itu Islam. Jadi benar-benar teliti, apik. Satu bukti, di hadis nomor 1233 ini, dikisahkan ada seorang laki-laki muslim yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedang di masjid. Panadahu, lalu ia memanggil Nabi. Jadi dari jauh dia sudah memanggil Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata dia. Ya Rasulullah, kata dia, ini zina itu, aku telah berzina wahai Rasul. Nah Nabi tidak menanggapi. Karena baru dia menyatakan, aku berzina wahai Rasul. Nabi berpaling. Fa'a'rada anhu. Lalu Nabi berpaling darinya. Fatanaha tilqa'a wajhihi. Lalu orang itu menghadang lagi di hadapan Nabi. Jadi Nabi berpaling, dia mengikuti Nabi dan menghadang dari depan. Kemudian ia berkata lagi, ya Rasulullah, ini zina itu, aku telah berzina wahai Rasul. Fa'aradu anhu, lalu Rasul berpaling lagi. Jadi tidak ditanggapi. Hatta sana dzalika alaihi arba'a marratin, sampai orang itu melakukan itu 4 kali. Aku telah berzina wahai Rasul. Tidak ditanggapi, lalu dia datang lagi, aku telah berzina wahai Rasul. Tidak ditanggapi, datang lagi yang ketiga kali, aku telah berzina wahai Rasul. Rasul masih belum menanggapi, dia datang yang keempat kali, lalu ia mengatakan, aku telah berzina wahai Rasul. Nah, palamma syahida ala nafsi arba'a syahadatin, ketika ia memberi persaksian terhadap dirinya sampai 4 kali, aku berzina wahai Rasul, aku berzina. Barulah Rasul menanggapi. Lalu orang itu dipanggil oleh Rasul. Nah, ini sudah ada pengakuan, 4 kali pengakuan.
diibaratkan sudah ada 4 saksi. Rasul akan mengadili. Tapi ini belum juga dilakukan oleh Rasul sebelum Rasul tabayun. Dijelaskan dulu. Sampai Rasul bertanya, Abika junun, kamu ini gila enggak? Jadi Rasul sampai bertanya, kamu gila enggak? Kenapa? Karena kalau dia jawab na'am ya Rasulullah, maka hajjina tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Dalam Islam orang gila tidak kena hukum. Makanya sudah zaman kan di kita, kalau ada ya pelanggaran hukum, kemudian ditangkap, lalu dia mengaku apa? Gila. Ini sudah dijadikan apa ya? Dijadikan hailah oleh orang banyak. Kenapa? Karena dalam Islam ketika orang melakukan kejahatan dan dia gila, maka dia tidak bisa dikenakan dengan hukum had, tidak. Makanya Nabi bertanya dulu, Abika junun, kamu gila enggak? Qala, kata orang itu, la, tidak wahai Rasul. Faqala, lalu Rasul bertanya lagi, fahal ahsanta, kamu sudah pernah nikah? Qala, orang itu menjawab, na'am, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhabu bihi farjumuh. Barulah hajjina dilaksanakan oleh Rasul setelah ada 4 kali kesaksian dari orang yang melakukan, sekalipun tidak menghadirkan 4 saksi. Jadi nanti pilihannya 4 saksi. Kalau tidak ada 4 saksi, 4 persaksian orang yang melakukan. Itu zina bedanya. Dan ini secara hukum khusus. Seperti orang melakukan li'an, itu kan harus diucapkan 4 kali. Misalkan ini suami menuduh istri berzina, lalu istrinya menolak, tidak mengaku. Misalkan ini diadakan li'an, maka li'an itu harus diucapkan sampai 4 kali. Demi Allah, istriku melakukan zina. Demi Allah, istriku melakukan zina. Demi Allah, istriku melakukan zina. Sampai ke 4 kali. Demi Allah, istriku melakukan zina. Kalau tuduhan aku ini bohong, maka turunkanlah laknat Allah bagiku. Nah, ini li'an begitu. Ini hampir mirip dengan hukum had zina. Jadi harus ada 4 saksi atau 4 kesaksian. Li'an pun diucapkan sampai 4 kali. Istrinya pun begitu. Demi Allah, aku tidak berzina. Demi Allah, aku tidak berzina. Aku tidak berzina. Sampai ke 4 kali. Kalau ucapanku bohong, turunkanlah laknat Allah bagiku. Seperti itu. Jadi ini khusus begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa urusan zina dalam agama termasuk urusan besar. Tidak dipandang enteng. Malah di hadis riwayat Al-Bukhari, ketika Nabi tabayun kepada orang ini, Nabi bertanya lebih rinci lagi, lebih detail lagi. Sampai Nabi menyatakan, ketika dia menyatakan, aku berzina wahai Rasul, aku berzina wahai Rasul. Nabi bertanya kepadanya, qala lahu la'allaka qabalta. Apakah kamu hanya mencium perempuan itu? Ini saking tabayunnya. Dia mengaku berzina. Nabi bertanya, apa kamu hanya mencium perempuan itu? Au gomazza, atau kamu hanya meraba-raba perempuan itu? Au nadarta, atau kamu hanya melihat si perempuan itu? Sampai orang ini menjawab, la ya Rasulullah, tidak, bukan itu yang dimaksud. Aku berzina wahai Rasul. Nah, jadi pengakuan orang yang melakukan itu menentukan sampai terjadinya had dilaksanakan dalam Islam.
Makanya hadis ini disimpan oleh Imam As-San'ani dalam bab iqrarul mu'tabar fi zina. Urusan zina itu harus ada ikrar yang jelas. Jadi yang zinahnya itu harus mengakui dengan pengakuan yang jelas. Benar aku melakukan, baru dilaksanakan had zina. Makanya ketika hakim menetapkan had zina, itu boleh ditentukan hadnya. Pertama, harus berdasarkan saksi yang dihadirkan 4. 2, 4 kali kesaksian orang yang melakukan zinanya. 3, harus dengan pembuktian yang disebut dengan tabayun. Jadi tidak asal-asalan. Malah yang menuduh zina dalam agama ditetapkan secara hukum tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka dia yang kena hukum. Itu dalam Islam. Jadi kalau suami menuduh istri berzina, ternyata dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi, padahal dia melihat, misalkan melihat sendiri istrinya berzina, dia sendiri melihat, tapi dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi. Maka dalam hukum Islam dialah yang harus didera sebanyak 80 kali cambukan. Ini dalam Islam. Jadi tidak asal-asal begitu saja. Makanya ini suaminya melihat istrinya berzina, langsung ini melihat berzina, gitu. Lalu istrinya bisa kena hukum rajam? Tidak. Sebelum suami bisa menghadirkan 4 saksi. Kalau tidak, si istri ya mengadakan 4 kesaksian bahwa aku melakukan zina, baru ditetapkan hukum. Nah, inilah ketetapan hukum dalam Islam. Ini dalam surat An-Nur juga dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya berkaitan dengan suami yang menuduh istrinya berzina atau seorang menuduh yang lain berzina. Itu tidak enteng. Dia harus bisa menghadirkan saksi. Kalau tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka dia dirajam 80 didera 80 kali cambukan. Ini hukumannya. Yang kedua, wala takbalu lahum syahadah, dia tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya abada. Jadi kalau dia menuduh orang berzina tapi tidak terbukti dia zina atau tidak menghadirkan saksi 4, maka dia ditetapkan dalam Al-Quran kalau bersaksi tidak dianggap kesaksiannya, dianggap orang bohong. Wa ulaika humul fasikun, dan Allah menetapkan bahwa dia itu orang fasik. Itu tidak enteng dalam Islam itu seperti itu. Makanya urusan zina ya ditetapkan secara qat'i, baik aturan penetapan hadnya, kemudian tuntutannya, dan ditetapkan secara hukumannya. Jadi tidak inisiatif hakim, tidak. Allah menetapkan menurut nas Al-Quran, siapapun yang melakukan berzina, ya, baik laki-laki atau perempuan, maka jika ia dalam keadaan belum nikah, ya bujang jeung lanyang, maka dia dikenakan hukuman cambuk 100 kali cambukan. Ini kalau belum nikah. Tapi kalau sudah nikah, maka ia dikenakan hukuman rajam sampai mati. Jadi rajam itu sampai mati. Ada yang caranya dikubur sampai dada, kemudian dilempari oleh semua orang.
Ada juga yang kakinya ditarik ke atas, kepalanya ke bawah, kemudian semua orang melempari. Itu rajam itu dengan seperti itu. Sampai mati. Sebelum mati tidak berhenti. Begitu. Nah, berdasarkan satu surat An-Nur ayat 2, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bagi orang yang berzina dari kalangan laki-laki dan yang berzina dari kalangan perempuan, maka jilidlah mereka kulla wahidin minhuma, tiap salah satu di antara mereka mi'ata jaldah, sebanyak 100 kali pukulan, 100 kali cambuk. Ini bagi orang yang belum pernah nikah. Tapi bagi orang yang pernah menikah, maka Rasul memerintahkan parjumuhu, rajam sampai mati. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an mengenai orang Arab gunung yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ia berkata, "Ya Rasulullah, innabni kana asifan ala hadza fazana bimraatih." Wahai Rasul, ini anakku kerja di orang ini, katanya. Jadi dia datang kepada Rasul, wahai Rasul, innabni, anakku ini kana asifan, dia kerja ala hada, pada orang ini. Jadi ngadunungan nih. Fazana bimroatihi, tapi ia berzinah dengan istrinya. Jadi karyawan berzinah dengan istri majikan. Lalu saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menentukan wa alabnika jaldu mi'atin, bagi anakmu dijilid 100 kali jilidan, wa taghribu amin, dan diasingkan 1 tahun. Ini hukuman bagi orang yang zina dalam Islam. Dipukul 100 kali pukulan, setelah itu diasingkan 1 tahun. Tidak diajak bicara, tidak diajak ngomong, begitu. Kalau dia nanya tidak dijawab, itu 1 tahun. Itu hukumannya. Tapi wa ilam ra'ati hada, bagi perempuan atau istri laki-laki ini, fa ini altarafat, jika dia mengaku dia zina, farzumha, rajamlah dia sampai mati. Nah, ini kelihatan ya, laki-laki yang tadi karena masih bujangan, dia zina dengan istri majikan, begitu. Dia dipukul 100 kali pukulan dan diasingkan 1 tahun. Tapi bagi istri majikannya itu dirajam sampai mati. Dan ini sebagai ketetapan Allah. Sehingga Ubadah bin Samit juga pernah menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa nabyu sanah. Kalau bujangan ya, belum menikah, maka masing-masing yang berzina itu dijilid 100 kali jilidan dan diasingkan 1 tahun. Wasayyibu bisayyib jaldu mi'atin warajmu. Sedangkan orang yang sudah pernah nikah, dia dirajam 100 kali, dia dipukul 100 kali, kemudian dirajam sampai mati. Ini hukuman bagi orang yang melakukan zina. Bagaimana dengan hamba? Ada yang tahu kalau hamba sahaya melakukan zina, hukumannya apa sama dengan orang yang merdeka? Di surat An-Nisa ayat 25 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in ataina bi fahishatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat minal 'adzab. Jadi kalau hamba yang melakukan zina, maka dia didera setengah dari orang yang merdeka. Jadi kalau yang merdeka 100 jilid, 100 pukulan,
bagi seorang hamba laki-laki atau hamba perempuan yang disebut amat, dia hanya dikenakan pukulan 50 kali pukulan. Nah, yang akan saya jelaskan di sini, di hadis yang tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan had kecuali setelah dia mengaku bahwa dia melakukan zina 4 kali pengakuan. Nah ini, jadi ada yang unik di sini. Kalau mencuri, ya dia mengaku mencuri, langsung dipotong tangan. Tapi urusan zina tidak. Ini bedanya. Sampai Nabi menunggu orang itu 4 kali melakukan zina itu ya Rasulullah, ini zina itu ya Rasulullah, ini zina itu. 3 kali tidak dianggap oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya Imam As-San'ani menyebutkan dengan hadis di atas ini jadi dalil bahwa dilakukannya had oleh seorang hakim itu baru dilakukan kalau dia iqraru arba'a, mengucapkan itu sampai 4 kali. Jadi sebelum 4 kali tidak dilaksanakan had itu. Kedua, bagi orang yang melakukan zina itu tidak bisa dilaksanakan had zina kecuali kalau ada ikrar, pengakuan. Jadi benar bahwa aku melakukan zina. Kalau tidak bisa dilaksanakan had itu. Nah, ada satu hadis riwayat Al-Bukhari, bukti tabayunnya Nabi SAW kepada orang yang melakukan zina itu. Sampai dia mengatakan, aku zina wahai Rasul, aku zina wahai Rasul. Rasul bertanya, ini di hadis surat Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Rasul bertanya, aniktaha, apa benar kamu menggaulinya? Qala, kata orang itu, na'am ya Rasulullah, iya. Dahola dalika minka fi dalika minha. Apa parjimu masuk di parji perempuan itu? Ini tabayunnya Rasul. Lalu orang itu menjawab, na'am ya Rasulullah. Betul wahai Rasul. Rasul bertanya lagi. Jadi ini tidak langsung dilaksanakan had, tapi terus ditanya sebagai tabayun Rasul. Sampai Rasul bertanya, kama yaghibul mirwadu fil makhulah. Apakah masuknya itu seperti batang celak di wadahnya? Jadi batang celak di wadahnya masuknya seperti itu? Qala, orang itu menjawab lagi, na'am ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, warisya'u fil bi'ri, apa seperti tambang timba masuk di sumur? Bayangkan, sampai bertanya seperti itu wahai Rasul. Kamu mengatakan zina itu seperti timba atau tali timba masuk di sumur? Seperti itu? Qala, orang itu menjawab lagi, na'am ya Rasulullah. Tidak cukup itu, Rasul bertanya lagi. Qala, kata Rasul, tadri mazina, apa kamu tahu yang disebut zina itu seperti apa? Hukum zina itu seperti apa? Qala, orang itu menjawab lagi, na'am ya Rasulullah. Ataitu minha haraman, aku mendatangi perempuan itu dalam keadaan haram. Ma ya'ti rajul min imra'atihi halalan, seperti seorang suami mendatangi istrinya dalam keadaan halal. Jadi benar-benar dia menyatakan, aku ini melakukan zina. Bukan hanya meraba, bukan hanya mencium, tapi melakukan perzinahan. Qala, lalu Rasul bertanya lagi, pama turidu bihadal qaul, kamu mengakui bahwa kamu berzina, itu apa maksudnya? Bayangkan, orang berzina tidak ditangkap kemudian dihukumi, tidak. Dia harus benar-benar mau gak dilaksanakan had. Sampai Rasul bertanya, pama turidu bihal qaul, kamu lapor kepada aku, kata Rasul, bahwa kamu melakukan zina, mau apa? Ditanya seperti itu.
Qala, kata orang itu, tutahhiruni ya Rasulullah, aku ingin membersihkan diri wahai Rasul. Baru Pak Amarobihi parujiba, barulah Rasul memerintahkan para sahabat untuk merajam dia. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, dengan keterangan-keterangan di atas tadi jelas bagi kita bahwa had zina tidak bisa dilaksanakan kecuali harus sudah ada 4 saksi. 1, 2, atau ada 4 kesaksian dari orang yang melakukan zinahnya, dan itu pun dilakukan oleh hakim setelah dilakukan tabayun terlebih dahulu. Jika orang yang berzina mau, maka dilaksanakan had. Ketika orang yang berzina menolak, had tidak dilakukan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit menambah ilmu dan wawasan kita berkaitan dengan kitab hudud yang diatur dalam syariat. Barakallah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada, silakan kalau ada pertanyaan. Maka. Betul. Kayaknya itu tidak mudah gitu Ustaz ya. Apalagi zaman sekarang. Biasanya berzina itu kan di tempat yang tersembunyi. Jadi kalau saksi 4 orang itu akan sangat sulit. Apalagi orang yang berzina itu mengaku sampai 4 kali. Nah, bagaimana kalau misalkan ada bukti-bukti semacam video gitu kan, sekarang itu viral gitu kan. Apakah itu bisa dijadikan sebagai bukti bahwa seseorang itu berzina? Kemudian tadi juga yang terakhir, kalau seseorang itu mau dilakukan hukuman zina, dia ditanya dulu apakah mau dilakukan hukum zina atau tidak. Kalau tidak dilaksanakan hukum itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada seorang suami atau seorang istri yang menuduh pasangannya itu berzina, kemudian si yang dituduh berzina itu walaupun ada bukti, dia tidak mau dihukumi zina gitu. Terima kasih, itu saja. Ya. Cukup begitu. Coba perhatikan di hadis riwayat Al-Bukhari tadi. Ini pertanyaan yang terakhir, bagaimana kalau orang yang berzina tidak mau dan tidak mengakui? Hukum had zina tidak bisa dilaksanakan. Sampai Nabi menyebutkan, "Pama turidu bihal qaul." Eta anjeun nyebutkeun kuring zina teh hayang naon. Ini bukti bahwa Nabi tidak melaksanakan. Begitu dia mengaku, had zina dilakukan, tidak. Sampai Nabi bertanya, "Pama turidu bihal qaul." Kamu lapor bahwa kamu zina itu mau apa? Sampai Nabi bertanya, benar tuh zina nanti buangan ukur nyium, buangan ukur ngarampa, begitu seperti itu. Saya ditanya detail sekali. Setelah terbukti bahwa dia benar-benar melakukan perzinahan, Nabi bertanya, "Fama turidu bihal qaul?" Apa yang kamu maksudkan? Nah, qala tutahhiruni, aku ingin membersihkan diri, baru dilaksanakan had. Bagaimana kalau tidak? Urusan dirinya. Dan nanti ia akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Seperti itu. Jadi tidak semudah itu, begitu ketemu yang zina had atau rajam, tidak begitu. Jadi Nabi menyatakan ketika ada yang mengaku aku berzina wahai Rasul, Nabi berpaling.
Aku berzina. Nabi berpaling, artinya had ini tidak segera dilakukan oleh Rasul. Kecuali kalau orangnya mau begitu. Aku ingin membersihkan diri di dunia ini, biar nanti di akhirat aku bersih begitu. Jadi ini satu yang diantaranya dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini satu bukti bahwa had zina itu tidak dilakukan oleh Rasul ya asal mendengar orang berzina laksanakan rajam, tidak begitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana pertimbangannya? Kenapa ada hadis yang menyatakan orang yang berzina kemudian ia mengandung datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku telah mengandung anak dari perzinahan. Sampai Rasul tidak melakukan had pada waktu itu. Rasul memanggil keluarganya. Kemudian ditanya, apa kamu mengaku zina di hadapanku itu mau apa? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin membersihkan diri sampai aku di akhirat tidak membawa dosa zina. Sampai Rasul mengatakan kepada keluarganya, urus dia sampai melahirkan anaknya. Begitu melahirkan datang, Nabi tidak melakukan had zina. Tapi Nabi menyatakan, kembali urus anakmu sampai dia bisa makan. Nah, setelah itu barulah Nabi melaksanakan had zina. Jadi tidak begitu mendengar zina langsung. Tidak. Nah, kemudian bagaimana dengan kesulitan menghadirkan saksi? Tentu saja ini aturan dalam agama, ya. Saksi itu benar-benar dibutuhkan dalam melakukan vonis. Kalau tidak ada saksi tidak bisa. Makanya tadi kesulitan suami melihat istrinya berzina begitu. Dia tidak bisa menghadirkan saksi, nggak bisa dilakukan had, nggak bisa. Harus ada saksi dulu. Makanya dalam urusan zina itu benar-benar berat. Makanya ada suami yang milih jalan ya lebih ringan ya. Ketika melihat istrinya berzina, daripada dia melaporkan bahwa istrinya zina, lebih baik dia menalaknya saja. Ganti saja istrinya. Seperti itu. Kenapa? Nanti kalau dia menuduh zina, lalu istrinya bertahan, tidak. Kita tidak bisa menghadirkan saksi, malah kita yang dihukum. Itu Islam. Jadi aturannya seperti itu. Makanya suami seringkali memilih sekalipun istrinya benar, dia melihat sendiri, tapi mana saksinya? Gak bisa. Makanya lebih baik dia udah buang saja perempuan seperti itu, dia cari lagi yang lain. Nah, itu lebih selamat dibanding dia mengajukan ke hakim bahwa istrinya melakukan zina, aku melihatnya, nggak bisa. Seperti itu. Sekap, wallahu a'lam. Video tadi Ustaz bisa nggak jadi bukti? Gitu. Bagaimana dengan video? Bisakah itu jadi bukti? Bisa jadi bukti, tapi had tidak bisa dilakukan. Saya ulang ya. Video itu bisa jadi bukti, kan melihat juga bukti. Suami melihat. Misalkan ada orang juga ikut, saya juga melihat bersama suaminya, itu kan bukti, ya. Tapi had bisa dilaksanakan tidak, harus menghadirkan 4 saksi, atau si perempuan itu, ya, melakukan persaksian sampai 4 kali. Ini saksinya nggak hadir nih, nggak bisa dihadirkan, cuma 2 saksinya, lalu si perempuan tidak mengaku, nggak bisa. Kecuali kalau si perempuannya memang benar mengaku dan dia disuruh mengucapkan persaksian sampai 4 kali kesaksian. Benar aku melakukan zina, benar aku melakukan zina, benar. Sampai 4 kali baru had dilaksanakan. Itulah cara, ya, ketetapan hukum yang diatur dalam syariat. Masih ada yang lain? Silakan. Cukup? Tidak ada? Enggak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan pada Bapak Ustadz Hussein Aziz atas ilmunya. Insyaallah jadi manfaat buat kita semua. Dan untuk malam hari ini kita tutup dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.